Perkenalkan, nama saya Maya Teresia dengan NIM C0D01815 dari kelas perpajakan F akan menjelaskan materi akuntansi pajak mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh 25. PPh 25 sebelum penyampaian SPT tahunan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lain. Tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 6 diatur mengenai penetapan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu: pertama, WP berhak atas kompensasi kerugian. Kedua, WP memperoleh penghasilan tidak teratur. Ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Keempat, WP membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang kelima, WP mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP berakibat dari dampak krisis keuangan global yang dapat mengakibatkan perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP, maka ditetapkan. Pada prinsipnya, penghitungan besarnya angsuran PPh 25 bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu. Namun, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut, dengan tujuan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran PPh 25, karena didasarkan kepada data terkini dari kegiatan usaha perusahaan sesuai Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 7. WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun berjalan. WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, WP badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, WP orang pribadi pengusaha tertentu. Mekanisme pengkreditan pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang penghasilannya tidak melebihi jumlah 1.800.000 menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang ditetapkan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud di bawah ini, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang dalam faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang PPN. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang SSP-nya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang PPN. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan, perolehan BKP atau JKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud Pasal 16B Ayat 3 Undang-Undang PPN, pajak masukan yang berkaitan dengan BKP atau JKP yang penyerahannya dilakukan dengan mekanisme pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif, dan yang terakhir, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.